Baik, kita mulai. Dibuka surat Ghafir ya, ayat 18. Surat Ghafir ayat 18 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Kita mulai. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Para santri-santriwan, baik yang hadir secara langsung, secara offline, ataupun yang hadir secara online ya, teman-teman santri yang ada di Amerika yang juga hadir secara online ya, mudah-mudahan semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebelumnya kita doakan dari adik dari jamaah, adik dari Pak Haji Daryanto ya,
telah meninggal dunia. Adik beliau ya, yang bernama Sutresno Sadi, adiknya ya, adiknya Pak Haji Daryanto, yaitu Pak Sutresno Sadi bin Sadi. Pak Sudaryono, Pak Sudaryono ya, adiknya beliau. Jadi beliau punya adik namanya Sutresno Sadi bin Sadi ya. Usia 68 tahun, wafat di Bandung hari Selasa. Berarti tadi malam ya, hari Selasa pada maghrib. Mudah-mudahan husnul khotimah. Al-Fatihah. Bismillah. Baik, kita lanjutkan surat apa? Ghafir ya, ayat 18. Sudah semuanya ya, kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzirhum yawmal asifati idzil qulub ladal hanajiri kadhimin. Ma lidh-dhalimina min hamimin wala syafi'in yuta' ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Wallahu yaqdi bil haqq walladzina yad'una min dunihi la yaqduna bi syai'in innallaha huwas sami'ul basir. Cukup. Wa anzirhum, wa anzir dan peringatkanlah. Wa anzir dan peringatkanlah hum kepada mereka yaumal azifah, pada hari kiamat, tentang hari kiamat ya. Yaumal azifah, tentang hari kiamat. Al-azifah itu salah satu nama dari nama hari kiamat ya. Makna dari al-azifah, al-azifah itu maknanya dekat ya, dekat ya. Azifatil azifah ya. Jadi al-azifah maknanya adalah dekat. Nah, kenapa hari kiamat disebut dekat ya? Karena memang sesuatu yang nyata, yang pasti itu dekat ya. Nah, kepastian hari kiamat itu tidak diragukan, sehingga itu keberadaannya nampak dekat ya. Walaupun belum terjadi, tetapi karena dia pasti terjadi ya, maka sesuatu yang pasti itu adalah dekat. Makanya disebut hari yang dekat ya, disebut yaum al-azifah ya, disebut yaumul azifah ya, hari yang dekat atau
hari kiamat. Wa anzirhum yaumal azifah, dan peringatkan mereka tentang hari kiamat. Idzil qulubu, ketika al-qulubu, hati, ya. Ketika hati, ya, hati manusia maksudnya, ladal hanajir, ya, di sisi kerongkongan, ya. Jadi saking dahsyatnya hari itu, hari kiamat, ya, jantung manusia ini kayak naik sampai ke kerongkongannya, ya, sampai tenggorokannya, ya. Kadhimin, dalam keadaan menahan gejolak, ya. Jadi ketika hari kiamat, ya, saking mengerikannya itu peristiwa yang sangat dahsyat, menakutkan, saking gejolaknya peristiwa itu, maka bergejolak pula itu, ya, hati manusia itu sampai mau naik ke kerongkongannya, ya. Saking takutnya atau saking kagetnya, ya. Nah, karena itu tadi merasa gejolak, ya, dalam jiwanya, dalam dirinya, ya, menahan rasa takut, rasa ngeri, ya, rasa emosi yang tidak tertahan, kaget, ya, karena huru hara yang begitu dahsyat, ya. Dia menahan diri, cuman saking beratnya tadi menahan rasa itu, seakan-akan hatinya itu naik ke kerongkongan, ya. Jadi seperti itu. Ma lil zalimina, ma tidaklah lil zalimin, bagi orang-orang zalim, tidaklah bagi orang-orang zalim, min hamimin, daripada teman dekat, ya. Hamim, ya, teman dekat. Wala syafi'in, dan juga tidak ada yang memberi syafaat. Malil zalimina, tidaklah bagi orang-orang zalim memiliki teman dekat, min hamimin, teman dekat, ya. Wala syafi'in, dan tidak punya pula orang yang memberi syafaat. Yuta'u, yang ditaati. Tayyib. Jadi pada ayat ini, yang pertama Allah memerintahkan, ya, agar kita membaca kembali, ya, tentang peristiwa hari kiamat, ya. Nah, hari kiamat di sini digambarkan dengan istilah Yaumal Azifah, ya. Hari yang sangat dekat, ya. Padahal sebenarnya kiamat itu, ya, masih jauh gitu, ya. Entah kapan terjadi, tetapi yang jelas itu peristiwa ada dan pasti. Tanggalnya, tahunnya itu memang tidak dijelaskan secara langsung dalam Al-Quran maupun hadis, ya. Tapi peristiwa terjadi kiamat itu ada, ya, dan nyata, gitu. Maka disinilah yang bicara adalah keimanan, ya. Kalau udah iman, yakin di situ, ya. Kalau udah yakin sesuatu yang terjadi, walaupun nampak jauh, kelihatannya sangat dekat. Karena sesuatu yang pasti itu adalah dekat. Nah, termasuk kedekatannya itu supaya kita lebih dekat, ya, harus mempelajari tadi
seluk-beluk hakikat hari apa? Kiamat. Makanya Nabi telah mengajarkan kepada umatnya tentang ciri-ciri terjadi kiamat. Ada ciri-ciri yang sifatnya sughra, kiamat kecil. Ada ciri-ciri yang sifatnya kubra, ya, hari kiamat besar. Nah, kiamat kecil sudah terjadi, ya, peristiwa-peristiwa dan juga cara-cara, ya, atau fenomena-fenomena yang terjadi sejak zaman Nabi sampai hari ini itu sudah banyak yang mencirikan akan terjadinya hari kiamat, ya. Jadi, nah termasuk, ya, banyaknya kemungkaran, ya, banyaknya perzinahan, ya, mewabahnya sistem riba, ya, itu ciri kiamat, ya. Yastahilluna al-khir wal harir, ya, budaya hidup yang glamor, ya, orang menghalalkan yang namanya al-khir, perzinahan, wal harir, dan juga sutra, ya, budaya hidup yang berlebih-lebihan. Itu tanda-tanda kiamat sudah terjadi, ya. Sifatnya kiamat apa tadi? Sughra, sifatnya kiamat kecil, ya. Itu sudah disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Nabi telah menyampaikan itu, ya. Nah, demikian juga kiamat kubro nanti, ya, kiamat kubro. Nah, salah satu tanda kiamat kubro itu nanti akan munculnya matahari terbit dari barat, ya. Nah, sekarang ini terbitnya masih di timur. Nanti suatu saat ketika terbit dari barat, nah itulah pintu taubat sudah ditutup, ya, dan kiamat sudah di depan pintu, ya. Nah, kemudian nanti akan muncul Dajjal, ya, muncul Ya'juj Ma'juj, ya, turunnya Nabi Isa, ya, untuk memerangi Dajjal dan menghancurkan salib-salib, ya, yang dinisbatkan kepada Nabi Isa dengan kesyirikan, ya. Itu terjadi ketika peristiwa, ya, sudah semakin dekatnya hari apa? Kiamat. Jadi yang jelas Nabi telah menyampaikan ciri-ciri khas dari hari kiamat, ya. Nah, sehingga kita yakin pasti itu terjadi. Itu yang pertama. Jadi muqaddimah kiamat sudah dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang kedua, ketika peristiwa kiamat sudah terjadi, digambarkan oleh Allah di dalam firman-Nya di sini, idzil qulubu ladal hanajiri kadhimin, ya. Jadi ingatlah ketika hati manusia, ya, itu ingin loncat, gitu, ya, ingin keluar dari dadanya sampai nyesek di tenggorokan. Dan biasanya kalau orang nahan sedih, ya kan, seakan-akan kan naik ke atas gitu kan, ya. Sama nanti hari kiamat itu begitu, ya. Saking ngerinya, gitu, ya, peristiwa itu, ya. Bahkan di dalam ayat yang lain dijelaskan, ya, dalam surat Al-Hajj itu, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim yauma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tadau kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara. Jadi wahai manusia, ingatlah, ya, takutlah, ya, takwalah kalian kepada Allah bahwa memang huru hara kiamat itu sangat dahsyat. Goncangnya hari kiamat itu sangat dahsyat, ya. Kamu akan lihat, ya, orang yang sedang, ya, menyusui, ya, ibu yang sedang menyusui itu bayinya dilempar, ya. Jadi kan nggak ada ibu tega melempar bayi kan saat menyusui, kan biasanya adem ayem gitu kan, dirangkul, ya, digendong, ya.
Tapi ini ketika kiamat terjadi, udah nggak ingat lagi, dilempar bayinya. Bayinya dilempar. Nah, kemudian orang yang sedang hamil itu langsung keguguran, ya. Hamil, entah hamil muda atau hamil sudah tua, itu keguguran aja gitu, ya. Dan kamu lihat manusia itu sukaro, kayak orang mabuk gitu, udah nggak ingat, udah nggak eling gitu ya, gentayangan sana kemari. Nah, itu gambaran hari kiamatnya. Jadi muqaddimah kiamat tadi Nabi sudah mengingatkan dan Al-Quran sudah memberikan ciri khasnya. Dan juga yang kedua tentang peristiwa kiamat terjadi yang begitu dahsyat. Nah, yang ketiga sekarang manusia, ya, keadaan manusia ketika hari kiamat, ya. Ini yang ketiga, ini ayat ini lanjutannya adalah malil zalimina min hamim, ya. Tidaklah bagi orang-orang yang zalim, ya, itu memiliki teman dekat, ya. Jadi tidak punya orang dekat. Nah, orang dekat yang dimaksud di sini, yang dimaksud dengan orang dekat di sini dari yang paling dekat, ya. Dari yang paling dekat, yaitu suami dengan istri, anak ke orang tua. Itu namanya orang yang paling apa? Dekat. Itu pun berpisah, ya. Itu pun apa? Mereka saling lari. Kecuali bagi orang yang beriman, ya. Makanya orang zalim di sini, orang zalim itu besok pada hari kiamat dia tidak punya lagi orang dekat, ya. Hamim itu artinya apa? Orang dekat. Biasanya kalau orang dekat kan beres, ya kan? Semua kan. Kalau di dunia kan ketika punya orang dekat, urusannya dianggap apa? Beres. Iya kan? Betul kan? Bisa melakukan apa saja manusia kalau di dunia punya orang dekat, ya. Mau masuk pegawai negeri punya orang dekat, ya masuk aja gitu ya. Ya, presiden mencarikan kerjaan untuk anaknya, ya gampang saja. Iya kan? Jualan pisang aja bisa nyewa pesawat. Keren apa keren itu ya? Hebat itu ya. Orang dekat gitu. Itu pengusaha sukses itu, jualan pisang kemudian bisa nyewa pesawat sudah berani. Itu saking dekatnya gitu ya. Orang dekat di dunia ini. Makanya istilah Al-Quran itu hamim, ya, orang dekat. Karena dulu orang-orang zalim ini, pelaku-pelaku kezaliman, mereka punya argumentasi, ya, bahwa urusan di dunia mereka bisa beli semua dengan orang dekat. Dengan orang apa? Dekat. Iya kan? Orang nggak ngerti olahraga bisa jadi menteri olahraga kok, saking apa? Dekatnya. Jadi orang bukan jurusan penerbangan, ngurus penerbangan bisa, karena ada orang dekat di situ, ya. Jadi semua adalah atas nama orang dekat. Orang-orang zalim ini bisa memanfaatkan apa saja. Itu di dunia. Itu di dunia. Nanti di akhirat tidak ada lagi, nggak berlaku itu. Tidak bisa berlaku syafaat presiden untuk menterinya, nggak berlaku. Menteri untuk ajudannya nggak berlaku. DPR untuk ajudannya itu nggak berlaku. Kuota haji bisa dimainkan karena orang dekat. Ajudan-ajudan DPR kemarin ya juga bisa ikut ke tanah suci, nggak usah ngantri, ya. Karena orang dekat. Yang jauh itu kan yang reguler tadi, karena jauh 30 tahun, 40 tahun, ya. Atau kalau lebih cepat yang almarhum, itu biasanya langsung dibadani ya, itu lebih cepat, ya. Jadi kalau orang jauh ya memang jauh, 30 tahun, 50 tahun ngantri hajinya, ya. Tapi kalau orang dekat, daftar sekarang langsung berangkat, ya. Ada orang dekat. Itu di dunia, kezaliman di
dunia. Dia bisa memanfaatkan hamim tadi ya, kedekatan dengan orang dekat. Dia gunakan apa saja, dia salah gunakan apa saja. Tapi di akhirat stop ya, tidak ada di akhirat. Malil zalimina min hamim ya. Tidak ada lagi bagi orang-orang zalim ya bisa memanfaatkan orang-orang dekat. Walaupun itu suaminya sendiri atau istrinya sendiri, walaupun itu anaknya sendiri, walaupun itu saudaranya sendiri, walaupun itu teman karibnya sendiri, semua lari gitu ya. Al-akhillahu yawma idzin ba'duhum ibadin aduwwun illal muttaqin ya. Nanti orang-orang dekat ya, ya teman CS ya, kawan karib itu pada hari kiamat akan menjadi musuh. Akan menjadi apa? Musuh ya. Mereka akan menjadi musuh. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa ya. Kecuali orang-orang yang bertakwa. Jadi kekufuran itu memisahkan ya. Yang asalnya dekat menjadi apa? Jauh. Tetapi keimanan itu justru mendekatkan sesuatu yang jauh menjadi dekat ya. Karena keimanan. Ini dua hal yang saling berbeda atau saling bertentangan ya. Jadi orang-orang dekat dulu ketika di dunia, nanti di akhirat karena kezaliman yang dilakukan maka mereka akan berpisah. Anak berpisah dari ibunya, dari ayahnya, istri pisah dari suami, ya kan? Semua berpisah dari kawan-kawannya, ya kan? Jadi tidak ada yang ketemu, tidak ada yang bisa memberikan sesuatu di situ, nggak ada yang menolong. Wala syafi'in. Nah makanya ayat berikutnya tidak ada syafi'nya, pemberi syafaat. Jadi tidak ada lagi yang memberikan syafaat ya. Artinya ya sudah, mereka itu siapapun, baik syafaat berupa hartanya ya, jabatannya, atau teman baiknya, atau amalan perbuatannya. Orang-orang kafir ini, orang-orang zalim ini, amalan perbuatannya kan haba'an mansura, jadi kayak debu yang terbang ya, atau kayak fata morgana, hilang gitu, menguap gitu, nggak ada wujudnya karena dihapus, tidak diterima di sisi Allah, sehingga nggak bisa menjadi apa? Syafaat yang ditaati, yuta yang ditaati. Jadi orang-orang zalim ya, orang-orang zalim itu hidupnya nanti di akhirat pada hari kiamat sangat mengenaskan ya, sangat menyedihkan. Sebatang kara dia ya, nggak punya hamim, nggak punya apa? Syafi' ya, nggak punya kawan dekat dan tidak punya syafaat ya. Berarti apa dia? Nestapa sendirian ya. Tidak ada yang menolong ya. Tidak ada yang menolong ya. Karena tidak ada yang menolong ya, jamaah sekalian, karena tidak ada yang menolong, ya hidupnya itu ya, sangat nestapa ya. Tidak ada yang bisa diharapkan ya. Makanya penyesalan mereka sebelum menuju gerbang kiamat ketika dia dimatikan di dunia itu, penyesalannya itu kenapa nggak beriman gitu ya. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas shalihin. Ya Allah, kok iya ditunda, saya kepingin ya untuk sedekah, saya kepingin untuk beriman, jadi orang baik, jadi orang soleh ya. Tetapi sudah terlambat ya, sudah terlambat ya. Nah, keterlambatan tadi itu dihalangi dengan kezalimannya ya, kezaliman. Makanya orang zalim itu ya di dunianya terhalang ya. Kenapa? Karena dibalas secara instan. Makanya ada beberapa perbuatan ya, khususnya ada dua hal ya disebut oleh Nabi SAW yang balasannya itu tidak hanya di akhirat tapi instan di dunia. Yang pertama adalah al-baghiyu ya, orang yang zalim. Orang zalim itu ya di dunia seketika balasannya instan, langsung gitu.
nggak nunggu mati ya, nggak nunggu nanti di hari kiamat, tidak, di dunia langsung itu. Kalau orang itu zalim ya, kalau orang itu apa? Zalim ya. Saya pernah dapat cerita ya dari masyayikh itu tentang ya pernah ada di suatu saat itu seorang developer gitu ya, developer itu kemudian developer yang suka bangun-bangun apa namanya perumahan atau bangun ruko, bangun kantor-kantor dan seterusnya ya. Nah itu sakit ya, masuk rumah sakit. Nah dokter yang kerawat itu bingung kan, karena ketika diobati satu penyakitnya itu pindah dengan penyakit yang lain, sampai seluruh organnya itu bermasalah. Jantungnya udah diobati jadi ke paru-paru, ke ginjal, semua rusak, organ tubuhnya rusak itu. Sampai dokter spesialis yang nangani ini heran, ini orang punya amalan apa gitu kan. Akhirnya dia tanya ke keluarganya, bapakmu dulu profesinya apa? Oh developer. Pernah punya salah nggak bapakmu melakukan kezaliman? Oh iya pernah punya kasus katanya. Kasus apa? Ya dulu pernah masuk ke pengadilan dan bapak menang katanya. Ada satu kliennya itu, ya itu tanahnya diambil dan juga rukonya atau bangunannya itu semua diambil itu sama bapak atas nama kasus, dan dia nyewa pengacara hebat gitu ya. Nah akhirnya dicari, coba cari orang yang pernah diambil itu tanahnya sama bapak atas nama hukum. Akhirnya betul didatangi keluarganya. Nah si anak ini tanya kepada orang yang terzalimi tadi, dulu waktu bapak ngambil tanah dan bangunan saudara ini rela atau memang itu terpaksa? Ya terpaksa katanya. Ya, bangunan diambil, kemudian tanah juga diambil, sehingga terusir kan. Terus apa yang saudara rasakan? Saya sangat ya terpukul dan terucap satu kata katanya, ya Allah jangan matikan orang ini kecuali Engkau rusak seluruh organ tubuhnya. Itu doanya itu. Oh pantes kata dokternya kan. Akhirnya ketika disampaikan ke dokter dan disarankan untuk minta maaf, minta halal ya, artinya nggak lama kemudian itu meninggal. Makanya kalau ada orang matinya susah jamaah sekalian ya, itu pasti dia punya kezaliman yang harus diselesaikan. Makanya minta maaf. Saya pernah ada jamaah ya, pernah jamaah seorang ibu-ibu sakit, tapi kalau apa ya sembuh ya sembuh, kalau enggak ya sekalian gitu ya, wassalam itu meninggal. Tapi enggak meninggal ya, pulang balik dioperasi sampai keluarganya itu capek, anak-anaknya kan. Akhirnya kemudian terjadi musyawarah, datang ke salah satu ulama itu, datang, akhirnya disarankan, nah ibumu dulu pembantunya berapa? Banyak pembantunya, coba diundang. Diundang seluruh pembantunya, terus dikasih sembako, kasih santunan. Karena yang mau meninggal ini dulu terkenal mulutnya itu tajam gitu. Kalau ngomel-ngomel sama pembantu itu sudah gak ada ampun gitu kan. Sakit hati pembantu-pembantu itu. Akhirnya betul mereka ketika ditanya satu-satu, apakah kalian pernah sakit hati sama ibu? Iya, sakit hati. Udah melonjak semua kan gitu. Ya udahlah dimaafin. Akhirnya mereka dikasih sembako, dikasih sesuatu semua. Nah, namanya pembantu dikasih sesuatu kan akhirnya udah diikhlasin dah, udah dapat ganti gitu, kasih uang, kasih apa. Betul, nggak lama meninggal itu. Serius itu. Makanya ya, kezaliman itu menunggu. Ya, dia tidak akan melepas sampai dia melepas itu. Itu di dunia ya. Makanya benar kata Nabi bahwa ada dua dosa yang disegerakan ya, di dunia balasannya ya. Yang satu kezaliman, yang kedua uququl walidain ya, menyakiti atau durhaka terhadap kedua orang tua ya. Itu instan balasannya. BKSPB itu pernah ya
Badan Kerjasama Pondok Pesantren itu pernah dapat tanah wakaf di daerah Bogor. Saya nggak sebut, nanti malah viral takutnya. Di daerah Bogor, ya. Itu sudah diwakafkan, akhirnya dibangunlah masjid. Cuman masalahnya tanahnya itu belum dipecah sertifikatnya, belum dipecah, masih gabung gitu ya. Nah kebetulan yang mewakafkan itu qadarullah meninggal ya, meninggal. Dan masjid ini masih dipakai di masyarakat di Bogor ini ya. Nah kemudian ya datang anaknya yang kuliah di Jerman gitu ya, jadi di Jerman, kuliah jauh-jauh di Jerman gitu. Nah ternyata malah ngotak-ngatik itu tadi tanah wakaf itu. Mungkin dia melihat sertifikat di rumahnya dan dia ingin menjual itu tanah. Nah kemudian ketika mau dijual, si pembeli nggak mau kecuali masjid ini dirobohkan. Akhirnya betul nih si anak ini ya, kuliah jauh-jauh ke Jerman tapi pikirannya sekuler gitu, materialistik gitu, nggak ngerti amal baik bapaknya. Akhirnya betul ini digugat ya, dan menang di pengadilan. Jadi kalah lagi, kita nggak punya bukti sertifikat ya, karena itu masih belum dipecah memang. Dia menang, betul menang gitu. Jadi dirobohin itu masjidnya, dirobohin benar. Akhirnya pengurus-pengurus datang ke kantor beberapa waktu lalu dan ya datang, gimana ya Ustaz, ini kan dana dulu dari umat dihancurin. Betul ya, nggak lama ketika proses menghancurkan itu juga ada sesuatu yang ganjil ya menurut saya ya. Itu yang menghancurin itu ketusuk besi itu matanya itu. Ada itu developer yang orang bagian mas itu ya. Dan anaknya itu nggak lama mati itu. Nggak lama dari peristiwa itu meninggal, belum menikmati duit hasil penjualan tanah itu mati ya. Durhaka sama orang tuanya itu. Saya bilang durhaka ini anaknya. Amal baik orang tuanya dirobohkan, walaupun orang tuanya sudah meninggal. Dia durhaka. Makanya durhaka sama orang tua itu nggak hanya ketika hidup ya, ketemu di dunia, tidak, tapi orang tua udah meninggal. Anak menghancurkan amal baik orang tuanya itu juga durhaka gitu. Maka oleh karena itu instan betul itu ya, balasannya instan di dunia. Itu orang zalim ya. Orang zalim dan durhaka itu dua dosa yang disegerakan ya. Kata Nabi SAW, di akhirat, nanti kalau di akhirat orang zalim ya, orang zalim di sini tidak punya hamim dan juga tidak punya syafi' ya. Tidak punya syafaat ya. Itu karena apa? Kedzalimannya ya. Jadi dia sebatang kara nanti di akhiratnya ya, nggak punya siapa-siapa, zalim ya. Makanya orang-orang zalim itu nanti dia baru saja dibangkitkan dari kiamat itu dalam keadaan buta ya, dalam keadaan buta. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Kami bangkitkan dia pada hari kiamat dalam keadaan akma, butanya. Dia protes, "Loh kok buta ya Allah, dulu kan melek saya di dunia." Ya kan? Dijawab, demikian itulah kamu dulu lupa sama Allah karena kezalimanmu itu. Ya, hari ini kamu dilupakan, dibutakan ya. Jadi ngeri ya. Maka oleh karena itu, maka kita jangan memelihara kezaliman ini, jangan diternak itu ya, kezaliman itu ya, bahaya itu, nggak menghasilkan apa-apa kecuali kesengsaraan di dunia dan juga kesengsaraan apa di akhirat ya, itu disebabkan kezaliman. Demikian juga jangan berteman dengan orang-orang zalim ya, itu akan terjadi penyesalan nanti kalau udah zalim berteman. Itu namanya teman itu kan mereka apa? Ketika berkawan dengan orang-orang zalim itu menyebabkan apa? Ketularan ya. Ketularan. Iya. Penyakit itu, zalim itu penyakit ya. Saya punya jamaah itu taubat ya, 24 tahun selingkuh. Dan ketika saya tanya, dia taubat itu gara-gara selingkuhannya mati gitu. Dia taubat dan cerita dan taubat.
Dan selingkuhannya itu sampai punya anak gitu ceritanya, gak dikawin ya. Nah saya tanya, ternyata dia kumpulannya itu orang-orang yang suka selingkuh gitu. Jadi kumpulan komunitas itu ya. Makanya komunitas dengan orang zalim itu menular itu ya. Sama diibaratnya kayak tukang pandai besi ya. Kalau kita nggak kena percikan api panas tadi, minimal kena keringat baunya itu ya. Kena itu pasti, kena dampak maksudnya, kecipratan. Maka kita diperintahkan berkomunitas ya, berteman dengan orang-orang baik ya. Seperti pesantren Al-Itisam, insya Allah ini orang-orang baik. Iya, walaupun banyak masalah kan di sini. Gak apa-apa, semua orang punya masalah ya, punya dosa. Tapi yang minimal kita punya teman baik gitu. Karena itu jadi syafaat ya. Jadi apa? Syafaat. Sampai nanti di hari kiamat dalam hadis dijelaskan ya. Idhabu faman wajadtum fi qalbi mithqala nisfi dinar fa'khidu. Jadi nanti orang-orang yang beriman, yang berteman baik itu, walaupun dia punya teman ya, dia masuk neraka karena dosanya itu masih ada yang nempel di badan dirinya. Itu kata Allah, kamu pergi cari itu teman-teman kamu itu. Jadi ketika berteman dengan orang baik, walaupun kita kurang baik ya, nah orang baik itu akan mencari kita. Karena disuruh oleh Allah, cari teman-temanmu tadi yang masih di neraka, dengan syarat masih ada keimanan. Itu yang penting ya, yang penting jangan murtad ya. Yang penting jangan murtad atau jangan syirik atau jangan lenik. Jangan datangkan si Rara ke Al-Itisam untuk pawang hujan misalnya. Itu diundang jadi selebritis itu. Dukun kok jadi selebritis ya. Diundang mau acara resmi negara ke istana. Tapi bagus saya lihat ya, Aceh tegas ya. Dia memulangkan itu si Rara itu ya, yang pawang hujan dukun itu ya. Jadi jangan mengundang kesyirikan ya. Yang penting nggak syirik kan ya. Sebandel apapun yang penting masih ada iman, itu masih aman ya. Insya Allah tetap mendapat syafaat. Jadi teman-temannya yang baik itu memberikan syafaat. Idhabu, kamu pergi, kamu cari ya, cari di neraka teman-temanmu itu ya, selama masih ada ya iman, walaupun imannya itu sedikit, separuh dinar, sedikit gitu, kecil lah. Akhirnya orang-orang saleh ini mengeluarkan dari orang yang dikenal. Oh Pak Haji dulu pernah ngaji bareng kita ya, sini. Diajak semua itu, ya, diajak semua. Ya, artinya mereka memberikan syafaat. Makanya ya, orang-orang yang baik tadi berteman dengan orang-orang baik itu akan menjadi syafaat. Ya, akan menjadi apa? Syafaat. Karena manusia itu nanti di hari kiamat al-mar'u ma'a man ahabba. Ya, manusia itu bersama orang yang dicintai gitu. Ya, bersama orang yang dicintai. Makanya masuk surga itu nggak ada yang sendirian, nggak ada. Pasti rombongan. Makanya ada surat namanya surat Az-Zumar ya. Ya. Masuk neraka rombongan, ya. Masuk surga juga rombongan. Siqal ladzina kafaru ila jahannam zumara ya. Orang-orang zalim ya, orang-orang kafir itu masuk nerakanya juga rombongan. Ya. Rombongan ini ya, rombongan. Oh ini bandar judi online dan para penggemarnya bareng itu masuk nerakanya ya. Iya, itu orang-orang zalim gitu ya. Walaupun misalkan dia di dunia dapat posisi, dilindungi polisi, ya, bahkan dapat jabatan menteri, bahkan ya, padahal bandar judi online, masuk nerakanya bareng-bareng itu. Penggemarnya banyak loh ya, banyak itu. Siapa yang pernah main judi online bareng sama bosnya, masuk neraka jahanam, ya. Yang suka selingkuh tadi juga sama bareng-bareng itu. Grup selingkuh keluar masuk neraka ya. Ada bosnya, mucikarirnya.
Demikian juga grup ngaji. Makanya kenapa penting bikin grup ya, grup atau komunitas ya. Karena itu saling memberikan syafaat antara yang satu dengan yang lainnya ya. Walaupun kita sendiri ya, kita sendiri masih kurang maksimal misalkan ya, masih banyak salah dosa. Ada orang Badui datang kepada Nabi SAW. Orang Badui, orang gak banyak amal, gak banyak pengetahuan, gak banyak ilmu. Dia datang kepada Nabi dan pertanyaannya agak mentereng sedikit. Ya Rasulullah, mata sa'ah. Ya Rasulullah, kapan kiamat terjadi? Ini sok nanya, percaya diri dan pertanyaan tentang kiamat, keren itu. Nah, kata Nabi, kamu udah siap? Wa madza a'jadta? Emang kamu udah siap? Oh, kiamat. Enggak ya Rasulullah, saya belum siap sih. Salatnya juga belum benar, puasanya juga belum benar katanya. Tetapi ya Rasulullah, saya adalah orang yang sangat mencintai engkau. Nah, Nabi tersenyum, anta ma'aman ahbab. Nah, kalau begitu kamu bersama orang yang kamu cintai. Wah, girang dia. Karena saya mencintai Nabi, nanti saya bersama Nabi. Padahal dia Badui, padahal dia itu masih kurang bagus sholatnya, ya kan, puasanya dan amal-amal yang lain. Dia belum siap gitu. Tetapi dia mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi oleh karena itu di sini ya, di sini mencintai sesuatu karena Allah ya, berkawan karena Allah, berkomunitas karena Allah, itu akan menjadi syafaat ya, mensyafaati antara yang satu dengan yang lain. Makanya dulu ya para ulama, salah satu wasiatnya ketika menjelang ajal dalam keadaan sakaratul maut, mau meninggal dunia, seperti Imam Ibnul Jauzi ya. Imam Ibnul Jauzi itu salah satu wasiatnya kepada teman-teman yang sedang menjenguknya ketika dia sakit. Apa pesan beliau? Wasiat beliau kepada sahabat-sahabatnya, nanti kalau aku mati ya, dan kalian sudah masuk surga nanti di akhirat ya, kok tidak ketemu aku, tolong cari ya aku ya, dicari ya, cari aku. Kalau nggak ketemu aku katanya, cari aku maksudnya itu kalau surgaku di bawah misalkan, naikkan supaya kita ke atas ketemu. Tapi kalau nggak ada di surga pula, kalian cari di neraka ya, minta syafaat kepada Allah ya. Karena tadi hadisnya tadi ya, hadisnya tadi itu yang dipegang oleh para ulama, idhabu faman majatu fi qalbi misqala nisbitina fa akhriju. Karena orang setiap kawan itu dia nanti akan bergerilya. Gerilya itu cari satu-satu teman-temannya, cari. Makanya kalau ngaji komunitas itu di absen. Nanti Ustaz Hendri absen. Mana ini yang belum masuk surga ini? Dari pesantren Ihtisam nih, yang online maupun yang offline nih. Iya betul itu, dicari Ustaz Hendri nanti. Absen itu. Mau ngajinya di pojok ataupun di depan sama dan di absen. Yang ngantuk, yang nggak ngantuk di absen. Jadi komunitas kebaikan itu ya mas sekalian ya, itu mendatangkan syafaat di dunia. Contohnya apa? Di dunia kalau kita mati ini, meninggal dunia, teman-teman yang apa? Memandikan kan? Mengkafankan, iya kan? Mensolatkan, kan nggak ada orang mati menguburkan dirinya sendiri, nggak ada. Itu syafaat dari teman-temannya. Tidak hanya itu, didoakan. Allahumma fillahu warhamhu. Kayak tadi kita doakan ya, Allahumma fillahu warhamhu. Ya Allah ampuni rahmati. Apalagi kalau menyolatkan banyak ya, sampai 40 orang, itu syafaat. Jadi ampunkan dosa-dosanya, bersih dia masuk ke alam barzah, udah selesai urusannya ya. Didoakan di dunia dan juga nanti di akhirat. Jadi makanya kalau kita berkomunitas tuh bangunlah karena Allah gitu ya, karena Allah ya. Jangan karena hubungan struktural ya, satu kantor atau hubungan kedaerahan. Kalau hubungan struktural atau kedaerahan itu kalau mati yang datang hanya karangan bunga saja. Iya itu. Saya kemarin ada yang meninggal di Taman Cimanggu itu, bunga banyak sekali itu. Orang
orang sawit gitu ya, perkebunan sawit, panjang sekali. Terus saya pikir kalau satu karangan bunga harganya 750, lumayan untuk beli beras ini. Untuk santri gitu. Banyak sekali itu. Itu hubungan struktural ya. Memang dia kirim karangan bunga. Padahal orangnya nggak datang. Yang datang itu tukang bunga gitu. Tapi kalau hubungannya itu hubungan karena Allah ya, dia akan datang duluan. Karangan bunganya belakangan nggak ada, dia datang orangnya. Karena Allah dia mencintainya karena Allah. Datang doanya, dia datang orangnya kalau dia mampu karena Allah. Dan nanti kalau di akhirat juga sama ya. Orang-orang baik ini saling syafaat mensyafaati. Ini beda dengan orang-orang yang zalim tadi ya. Orang-orang yang zalim. Maka orang zalim tidak ada bermanfaat orang dekat maupun syafaat ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mohon Bapak. Soal zalim, ada yang menasihatkan kalau kita tahu ada orang yang zalim kepada kita, baik yang kita tahu maupun yang kita tidak tahu, kan maafkan. Iya. Insyaallah kita akan kemudian juga bagaimana kalau orang itu menzalimi kita, misalnya dia ngutang ke kita ya, tapi dia nggak mau bayar. Gitu ya. Utang nggak mau bayar. Kita bebaskan, Kebiasaan lama ini ya. Utang nggak bayar. Itu penyakit manusia ya. Itu ada dua opsi ya, ada dua cara ya. Yang pertama, kalau seandainya kita menagih, mengingatkan, itu adil namanya. Boleh-boleh saja, sah-sah saja. Ya. Bahkan dalam fikih itu, ketika ada orang utang, ya kan, nggak bayar-bayar, kita boleh ngambil harta sebagiannya untuk nonggoin tadi ya, dari utangnya. Itu boleh secara fikih ya. Cuman kalau di Indonesia hukumnya kena penjara nanti. Tapi secara fikih boleh. Misalkan dia dulu utang motor ya, motor Mio atau motor apa gitu. Dia punya motornya, kita ambil boleh. Setara tapi ya. Itu secara fikih, tapi kalau secara hukum adat atau negara nanti kena polisi ya. Jadi boleh membalas. Ya, bahkan boleh tadi memaksa untuk membayar. Itu adil namanya. Supaya tidak saling mendolimi. Jadi dipukul balas memukul itu namanya adil ya. Tetapi nol ya, nggak dapat apa-apa kita tidak dapat apa-apa, nggak dapat pahala itu karena udah terbalas kan di dunia. Nah kalau mau dapat pahala, itu yang opsi yang kedua, dimaafkan. Nah, itu namanya ihsan. Namanya apa? Ihsan. Jadi ihsan itu di atas adil. Makanya kalau khotib-khotib Jumat itu kalau menutup di khutbah yang kedua, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sungguhnya Allah memerintahkan keadilan dan ihsan. Jadi adil itu kalau orang yang beriman dan imannya terus bertambah itu gak cukup. Dia ingin naik level yang kedua yaitu ihsan. Ihsan itu apa? Ketika kita mampu membalas, ya, kita maafkan. Orang utang, kita bisa bawa dia ke polisi, ya kan? Misalkan memenjarakan dia, misalkan ya, utangnya terlalu besar. Ya. Tapi kemudian kita maafkan, kita apa? Maafkan. Kalau itu urusannya pribadi ya, kita maafkan urusannya pribadi. Maka namanya ihsan, namanya apa? Ihsan. Tapi kalau memaafkan itu urusan negara, jangan. Udah tahu-tahu dia maling 300 triliun timah, cuma dihukum 3 tahun, didenda 5.000 rupiah. Nggak boleh dimaafin yang kayak gini nih. Wah, kata Ustaz ihsan, dan bukan ihsan. Itu zalim namanya ya. Orang udah jelas dia maling uang negara 300 triliun, didendanya 5.000 rupiah. Ini akhirnya sekolah fakultas hukum atau enggak ini ya? Kalau urusan-urusan publik ya,
Itu nggak boleh dimaafin ya kayak gitu. Nah kalau urusan pribadi ya, maafkanlah. Kalau urusan apa? Pribadi, ada orang utang kemudian pada kita nggak bayar. Pertama, fanadhiratun ila maisarah, ditunggu dulu sampai dia mudah untuk membayar. Udah ditagih lagi, ya hilang, pura-pura sakit, pura-pura batuk, pura-pura minta resep dokter dan ya. Terus gitu. Akhirnya capek, ya udahlah capek saya nanti, udahlah diikhlasin aja. Nah, kalau diikhlasin saja itu namanya ihsan, namanya apa? Ihsan itu sedekah. Dan yang ketiga, apalagi kalau dia sudah meninggal, ya, diikhlaskan, dimaafkan. Kenapa? Karena kalau orang utang itu ya belum bayar, itu rohnya gak diterima oleh Allah, gantung itu antara langit dan bumi sampai dibayar. Bahkan Nabi itu gak menyolatkan jenazah yang masih punya utang. Ingat-ingat nih yang punya utang sayur depan masjid ini, bayar ya. Banyak itu ya, makan es degan itu depan belum bayar, banyak. Kasihan itu mamudinya ya, nggak balik modal nanti, bayar itu. Orang yang mati dalam keadaan utang, Nabi nggak mau menjadi imam sholat jenazah. Makanya Nabi mundur, nyuruh sahabat lain untuk nyolatkan gitu. Jadi kalau imam besar jangan menyolatkan orang yang masih punya utang sampai ada yang menanggung, membayar. Minimal ada yang nanggung. Makanya ada sahabat saya yang nanggung ya Rasulullah. Akhirnya Nabi baru mau jadi imam. Nah esok harinya ketemu si orang tadi, udah dibayar belum? Ditagih sama Nabi. Bayangin. Kamu kemarin sudah nanggung si utangnya mayit, jenazah, udah dibayar belum? Nah, gitu. Nabi yang nagih kepada orang yang nanggung tadi. Ini hati-hati jamaah ya. Jadi makanya jangan punya utang ya, punya utang. Makanya kalau punya utang wasiatkan ya ke anak-anaknya. Ya, Lena, ibu, bapak masih punya utang di sana belum dibayar, kredit rumah belum selesai, kredit mobil belum selesai, kredit kulkas belum selesai. Kredit saja ada itu loh, kredit orang sekarang. Oh sholat pakai utang saja jangan. Ingat ya, tapi kalau terjadi ya diingatkan ya, jangan sampai nanti ke bawah mati ya. Allahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.